Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita lanjutin pembahasan manga Hametsu no Oukoku sebelumnya, yaitu lanjut ke chapter 20 dan juga 21-nya. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Sebelumnya di chapter 19-nya, para penyamun yang sedang mengadakan pesta dan minum-minum sampai larut malam akhirnya mulai tumbang satu persatu. Tentu Doroka yang melihat itu mulai panik dan langsung bertanya pada Adonis. Bahkan dia sempat berpikir kalau Adonis sudah meracuni mereka semua, karena ya Adonis bisa aja melakukan hal kejam seperti itu. Cuma Adonis mengatakan kalau aku hanya mengubah komposisi pada alkohol yang mereka minum. Jadi bukan hanya membuat mereka mabuk, namun minuman itu juga menjadi seperti obat tidur. Bahkan Adonis sampai berkata, masa aku tidak bisa melihat sihir yang aku tanamkan pada tong minuman mereka? Sebenarnya kau penyihir bukan sih? Ya tentu Doroka yang mendengar itu serasa dipukul secara tidak langsung. Karena sihir sejelas itu saja dia sama sekali nggak bisa menyadarinya. Cuma di sisi lain Doroka juga merasa sangat lega karena Adonis tidak sampai membunuh mereka semua. Walaupun di saat Doroka mengatakan hal itu, tiba-tiba Adonis mengambil sebuah pistol dari kantong salah satu penyamun itu. Tentunya Doroka yang kembali panik dan berpikir kalau Adonis beneran akan membunuh mereka langsung mencoba untuk menghentikannya. Doroka mengatakan kalau mereka adalah orang-orang yang baik dan juga sangat ramah. Bahkan mereka sudah mau menyelamatkan kita dan membiarkan kita tinggal sementara di tempat ini. Jadi jika bukan karena mereka, saat ini kau pasti sudah mati di tengah gurun. Lalu Adonis pun menjawab, apakah kau tahu kalau kemurahan hatimu bisa melahirkan seorang musuh yang baru? Dan aku juga tidak berniat untuk membunuh mereka. Karena bagi Adonis mereka itu sudah seperti sampah yang bahkan tidak layak untuk dibunuh. Lalu sambil berjalan menjauh dan siap untuk meninggalkan tempat itu, Adonis pun berkata, setelah aku pikirkan kembali, ternyata aku tidak membutuhkanmu dan selamat tinggal. Tentunya Doroka yang mendengar itu langsung kelihatan sangat sedih dan mungkin dia merasa baru saja dicampakan. Karena di sini Adonis merasa kalau dirinya dan Doroka itu memang sangat berbeda. Soalnya semenjak kehilangan orang yang sangat dia cintai yaitu Chloe, Adonis tidak lagi bisa membuat dirinya tersenyum. Tidak seperti Doroka yang bisa selalu tersenyum ceria dan bahkan sebelumnya dia kelihatan sangat menikmati pesta itu. Cuma Doroka bilang kalau dirinya terpaksa melakukan itu. Soalnya satu-satunya cara untuk bisa membaur dengan para manusia dan juga untuk menutupi identitasnya sebagai seorang penyihir adalah dengan cara seperti itu. Jadi sebenarnya Doroka juga merasa sangat sedih dan merasa sangat kehilangan. Dia bukan berarti lupa dengan apa yang sudah terjadi dengan teman-temannya dan para penyihir lainnya. Cuma memang itu satu-satunya cara supaya Doroka bisa membaur dengan para manusia. Tapi kan Adonis tetap aja merasa kalau dirinya memang sangat berbeda dengan Doroka. Jadi Adonis akan tetap pergi untuk melanjutkan tujuan balas dendamnya dan berpisah dengan Doroka di tempat ini. Namun sebelum pergi meninggalkannya, Adonis sempat mengatakan teruslah hidup Doroka. Lalu di pagi harinya di saat yang lain belum pada bangun, saat itu Doroka yang sepertinya masih belum tidur, masih menangis dan masih menundukkan kepalanya. Bahkan dua peliharaan Panshihan terus menemani Doroka dan mencoba untuk menghiburnya. Tak lama kemudian Panshihan ternyata sudah bangun berkata, jadi pacarmu sudah pergi. Dengan tersenyum Doroka pun lagi-lagi mengatakan kalau dia bukan pacarku Panshihan. Setelah itu di sini ada banyak hal yang Panshihan katakan mengenai Adonis. Awalnya dia mengomentari sikap Adonis yang memang seperti bocah yang tidak tahu terima kasih. Karena kan mereka sudah menolong Adonis dan bahkan sampai merawat luka-lukanya. Cuma dia malah pergi begitu saja tanpa mengucapkan terima kasih dan bahkan meninggalkan Doroka begitu saja di tempat seperti ini. Walaupun dalam hati Doroka masih meyakini kalau sebenarnya Adonis itu orang yang baik. Tapi untungnya kau sudah putus dengan bocah tengik itu, begitulah yang Pans katakan. Lalu Shin pun berpindah ke tempat Adonis yang saat itu sedang melewati wilayah kering yang sangat luas. Nah di tengah perjalanan dia kembali teringat tentang Doroka dan semua perkataan Doroka yang pernah Doroka katakan pada Adonis. Sampai-sampai Adonis yang kesal karena mengingat hal itu mengatakan dasar sialan. Lalu tak lama kemudian Adonis pun mulai melihat ada sesuatu yang mulai mendekati dirinya. Dia pun langsung mengaktifkan sihirnya dan bersiap untuk menyerang. Karena Adonis berpikir kalau mungkin pasukan Rydia sudah menemukan keberadaannya. Atau mungkin para penyamun yang sudah bangun memutuskan untuk mengejarnya dan tidak membiarkan dirinya untuk pergi. Tentunya Adonis akan membunuh siapapun yang berani menghalanginya. Cuma kita kembali ke waktu sebelumnya dulu guys. Saat Doroka masih ngobrol dengan Pans di tempat pemukiman sebelumnya.
Di sini Pans tiba-tiba mengatakan Adonis sang murid penyihir. Jadi ternyata Pans itu dari awal sudah tahu kalau pria itu adalah Adonis sang murid penyihir. Soalnya Pans sudah pernah bertemu dengannya saat Adonis masih sangat muda dan saat Adonis kecil masih bersama dengan Chloe, dan bahkan Pans tidak akan pernah melupakan hari itu. Ya, jadi dulunya Pans itu pernah terjebak di sebuah gurun kering yang sangat luas, dan mungkin itulah pertama kalinya Pans menuju ke tempat ini. Saat itu dia sudah diambang kematian dengan luka yang tak karena apa. Dia berpikir tidak akan mungkin bisa selamat dan tidak akan ada orang yang menolongnya. Cuma di saat dia hanya menunggu kematiannya, tiba-tiba ada salju yang turun di tengah gurun yang sangat kering seperti itu. Nah, ternyata Chloe yang sengaja menciptakan salju itu karena kebetulan dia sedang melewati gurun itu dan melihat Pans yang sudah diambang kematian. Bahkan setelah itu dia sampai merawat luka Pans dan juga merawat luka peliharaan Pans bersama Adonis. Ya, intinya jika bukan karena mereka, maka sudah pasti Pans sudah mati di tempat itu. Makanya sampai saat ini pun Pans tidak akan pernah melupakan jasa mereka, dan mungkin karena hal itu juga sebelumnya Pans langsung merawat luka Adonis dan memperlakukannya dengan sangat baik. Karena sebenarnya Pans juga bisa merasakan kebahagiaan mereka saat itu. Bahkan di sini Pans mengatakan kalau puncak kebahagiaan adalah saat memiliki sesuatu yang berharga dan cukup bagi kita. Jadi tidak heran kalau Adonis sampai menjadikan dunia sebagai musuhnya. Kau mungkin punya pemikiran yang benar nona kecil, namun apakah balas dendam itu baik atau buruk? Tidak ada cara pasti untuk mengetahuinya. Jadi lebih baik kau menutup mata pada dunia ini, karena di dunia ini semuanya tampak abu-abu. Ya, intinya Pans bisa memahami pilihan Adonis yang memutuskan untuk balas dendam dan bahkan menjadikan dunia sebagai musuhnya. Karena memang itu pilihan yang sudah dia ambil. Di sini Pans pun bertanya pada Doroka, apa yang akan kau lakukan nona kecil? Dengan penuh tekad Doroka pun menjawab kalau aku tidak akan membiarkan Adonis terbunuh. Lalu Pans berkata lagi, lalu kenapa kau masih membuang-buang waktumu di sini nona penyihir? Dan Shin pun berpindah kembali ke tempat Adonis yang saat itu sedang melihat Doroka yang menyusulnya menggunakan motor milik Pansan. Jadi sesuatu yang mendekat sebelumnya adalah Doroka yang menyusulnya. Ya, tentu Adonis sendiri sangat kaget dan tidak menyangka kalau Doroka akan menyusulnya. Cuma Doroka juga berjanji kalau dirinya akan berusaha yang terbaik supaya tidak menghambat tujuan Adonis dan supaya nggak jadi beban doang. Jadi mari kita pergi bersama, begitulah yang Doroka katakan sambil terus mengendarai motor yang dia sendiri tidak bisa menghentikannya. Karena bagi Doroka berpergian sendiri itu tidak baik. Adonis bisa aja merasa kesepian dan mungkin kau juga bakalan membutuhkan bantuanku. Jadi mari kita saling mendukung atau terserah bagaimanapun kau menanggapinya. Intinya Doroka sudah memutuskan untuk menemani Adonis dan akan selalu bersamanya. Adonis pun yang mendengar semua itu hanya mengatakan dasar wanita yang keras kepala. Sedangkan di tempat pemukiman Pans yang kelihatannya sangat senang juga mengatakan jangan pernah membuat wanita menangis lagi dasar bocah. Sang murid tercinta penyihir Chloe. Lalu mari kita lanjut ke chapter 21-nya guys. Di awal chapter kita ditunjukkan ibu kota Rydia yang saat itu sedang mengadakan perayaan yang sangat meriah, yaitu penobatan sang kaisar yang baru, karena kaisar sebelumnya kan sudah mati. Ada banyak orang dari seluruh penjuru wilayah yang sengaja datang ke kota itu untuk menyaksikan kemeriahannya. Bahkan acara itu sampai disiarkan ke seluruh penjuru dunia. Terlihat saat itu dari atas bangunan yang sangat tinggi, Ketua OS dan yang lainnya tentunya sedang sibuk mengamankan dan mengamati situasinya. Supaya benar-benar aman dan supaya acara penobatan itu bisa berjalan dengan sangat lancar. Sedangkan di depan istana sudah ada panggung besar yang disiapkan untuk kemunculan sang kaisar yang baru, yaitu Dorothea yang sebelumnya menjadi ratu. Ya, jadi Dorothea lah yang harinya menggantikan kaisar sebelumnya. Bahkan saat itu dia sampai tampil di atas panggung dan menjadi bintang utama dalam acara penobatan itu. Dengan kecantikannya dan semua gerakannya yang sangat menarik, dia mampu membuat suasana di kota itu menjadi semakin meriah. Bahkan para pria yang melihatnya aja sampai mimisan. Karena memang Dorothea kelihatan sangat cantik dan juga sangat menarik. Jadi rakyat Rydia yang sebelumnya diselimuti kesedihan karena kematian sang kaisar Gote mulai ceria kembali dan mulai melupakan kesedihan mereka. Nah, penampilan Dorothea kan sampai disiarkan ke seluruh dunia dan juga langsung viral di media sosial. Jadi tentunya ada banyak orang yang langsung mengomentari penampilan dan wajahnya yang sangat menarik. Cuma ya intinya semua komentar mereka semuanya berisi tentang pujian dan bahkan ada sedikit yang sampai menganggap Dorothea sebagai seorang dewi. Karena memang mau dilihat dari manapun dia kelihatan sangat cantik dan juga sangat menarik. Mereka yakin kalau masa depan Rydia bakalan menjadi semakin cerah.
Apalagi saat itu Dorothea selalu menebar senyum polosnya dan terusan mengatakan kalau aku sangat mencintai kalian semua. Ya, jadi seolah-olah mereka seperti terhipnotis dengan penampilan Dorothea yang memang sangat menarik. Saat itu di wilayah yang sepertinya cukup jauh dari kekaisaran, ada beberapa orang yang juga sedang menyaksikan siaran itu. Nah, di sini ada satu orang yang juga sedang menonton penampilan Dorothea. Cuma entah bagaimana dia tahu kalau Dorothea itu merupakan seorang penyihir. Bahkan dia mengatakan kalau semua ini telah dia rencanakan, yaitu menyingkirkan rasnya sendiri dengan kekuatan sains lalu mengambil alih posisi sang kaisar. Dia juga mengatakan kalau ini bahkan lebih gila dari yang sudah diramalkan. Cuma di sini belum dijelaskan siapa pria ini dan apa yang dia maksud dengan ramalan itu. Nah, di tengah kemeriahan dan kebahagiaan yang saat ini menyelimuti kekaisaran Rydia, ternyata di balik semua itu ada banyak orang-orang penting Rydia yang sudah dibantai dengan sangat mengerikan. Termasuk salah satunya adalah Teta Samantha yang merupakan ketua biro sains kekaisaran. Mungkin mereka adalah orang-orang yang sempat mencurigai Dorothea sebagai seorang penyihir, atau mungkin bisa aja mereka memang tidak setuju kalau Dorothea menjadi kaisar yang baru. Apalagi kan kemampuan Dorothea yaitu sihir mandragora hanya bisa berefek pada laki-laki saja. Ya sebenarnya cukup aneh juga kenapa mereka semua tidak ada yang curiga dan tidak ada yang berpikir kalau Dorothea itu merupakan seorang penyihir. Karena bahkan saat itu di tengah panggung Dorothea sempat mengeluarkan cahaya indah yang sampai menyelimuti tubuhnya. Namun semua orang yang melihatnya malah semakin terpesona dengan penampilannya itu. Termasuk White Rabbit yang saat itu juga lagi menonton dari belahan bumi bagian selatan yaitu Westland. Kalau nih orang sih sepertinya emang udah jadi fans setia Dorothea semenjak dulu dan mungkin lebih maniak dari siapapun. Di sini dia juga mengatakan beberapa hal yaitu mengenai misi utama yang sedang dia jalankan dan juga mengenai perasaannya saat melihat Dorothea tampil memukau seperti itu. Dia merasa seperti kalau teman masa kecilnya tiba-tiba menjadi idola sekolah. Sedangkan untuk misi utama yang sedang dia jalankan sepertinya berkaitan dengan perburuan Adonis. Karena di sini dia sempat berkata kalau bocah itu memang pintar juga. Dia sengaja menghancurkan tabletnya supaya kita tidak bisa melacaknya. Di sini juga ada banyak tangan robot yang mengelilingi White Rabbit dan kelihatannya semua tangan itu memang bagian dari kemampuannya sendiri. Lalu di akhir panel kita ditunjukkan Doroka dan Adonis yang sedang mengendarai motor yang Doroka dapatkan dari Pansan. Dan juga kalimat White Rabbit yang mengatakan si bocah Adonis atau seorang yang sangat dicintai oleh sang dewi. Dan kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya, salam kuru guys.